Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian ini adalah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ada satu riwayat menjelaskan beberapa orang sahabat datang ke rumah Nabi dan sembari menunggu Rasulullah SAW, para sahabat ini berbincang antara satu dengan yang lain. Sahabat yang satu mengatakan bahwa hari-harinya diisinya dengan salat sunat, salat tahajud, salat duha, dan dia tidak pernah melewatkan malamnya tanpa qiyamul lail. Sahabat yang lain mengatakan bahwa dia mengisi hari-harinya dengan melaksanakan puasa sunat. Dia tidak suka dengan wanita. Dia menghabiskan hari-harinya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain juga begitu, menunjukkan ibadah yang dia lakukan sampai-sampai dia mengatakan, saya tidak menikah. Rasulullah pada saat itu tidak hadir di tempat, tapi dari biliknya Rasulullah mendengar perbincangan para sahabat. Lalu Nabi keluar dan mengatakan kepada para sahabat, aku ini adalah Rasul. Aku sholat, aku puasa, aku berzikir, aku qiyamul lail, tapi juga aku menikah, aku juga bekerja. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita tangkap dari peristiwa sederhana ini? Ada di kalangan sahabat yang berfikirnya itu dikotomik, berfikir yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Implikasi dari berfikir dikotomik ini, memisahkan dunia dan akhirat, itu berakibat kepada banyak hal. Yang pertama tentu saja menganggap akhirat jauh lebih penting dari kehidupan dunia ini. Menganggap dunia sebagai kehidupan yang rendah dan akhirat itu segala-galanya. Itu cara pandang yang pertama. Cara pandang yang kedua, beribadah kepada Allah itu dipahami jauh lebih tinggi nilainya dengan bekerja untuk menghidupi kehidupan dunia, karena kerja itu sendiri tidak dipandang sebagai ibadah. Itu implikasi yang kedua. Implikasi yang kedua. Implikasi yang ketiga, nanti merembet ke banyak hal. Ilmu agama itu jauh lebih penting ketimbang ilmu umum. Ilmu tafsir dipandang lebih utama ketimbang ilmu fisika, biologi, pertanian, dan sebagainya. Inilah akibat dari berpikir yang dikotomik itu. Pada mulanya berpikir dikotomik itu diawali dengan memisahkan dunia dan akhirat, melihat keduanya sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan, tapi implikasinya menyentuh banyak hal. Bapak Ibu sekalian, apakah Al-Quran menyetujui pandangan yang seperti itu? Ternyata kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran tidak pernah menghadap-hadapkan dunia dengan akhirat. Tapi Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa dunia dan akhirat itu adalah satu garis, titik-titik kehidupan yang memang harus kita lewati. Makanya dalam doa kita itu bunyinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ya Tuhan kami, atina,
datangkan kepada kami di dunia ini segala macam kebaikan-kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan demikian jugalah di akhirat. Kalau nanti dari sisi bahasa ayat ini menarik, perhatikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan wa atina fil akhirati hasanah, bukan begitu redaksi ayatnya. Tapi satu kesatuan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu menunjukkan dunia dan akhirat adalah dua titik yang memang satu garis yang berkesinambungan. Kebaikan kita di akhirat ditentukan dengan kebaikan kita di dunia. Kebaikan kita di dunia ini nanti akan berimplikasi pada kebaikan akhirat. Sebaliknya, kalau di dunianya udah nggak bener, di dunianya nggak beres, di dunianya nggak saleh, bagaimanapun di akhirat tidak ada kesalehan yang akan dia dapatkan. Pada ayat yang lain, surah Al-Qasas, ini sudah ma'ruf, sudah kita hafal, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu dalam Al-Qasas. Carilah, boleh engkau mempersiapkan akhiratmu, karena itu kehidupan yang abadi, wala tansa nasibaka, tapi jangan engkau melupakan kehidupan duniamu. Jangan sampai berpandangan bahwa keduanya itu adalah saling berhadap-hadapan. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya pandangan Islam yang amat penting dalam melihat kehidupan ini. Kalau dalam bahasa yang berbeda bisa kita katakan antara fungsi-fungsi kehambaan dengan fungsi-fungsi kekhalifahan itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang mendominasi satu di antara yang lain. Kalau ada orang yang dia habiskan hidupnya di dunia untuk bekerja terus, mengumpulkan harta, mencari jabatan, dan itu tidak ada titik hentinya, sampai-sampai dia melupakan akhirat. Atau ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk akhirat, senantiasa diisi dengan ibadah, tapi dia tidak memerlukan dunia ini, itu juga pandangan yang keliru. Makanya dalam Islam itu yang disebut dengan amal yang dalam Al-Quran ada 602 kali disebut, itu tidak pernah mengacu pada ibadah saja. Salat amal, puasa amal, tapi harus dipahami. Orang yang mencari nafkah itu juga amal, orang yang bekerja juga amal. Maka semua ini adalah ladang amal bagi kita. Seorang mahasiswa, seorang pelajar yang dia berangkat dari rumahnya untuk ilmu semata-mata mengharap ridha Allah, lalu dia mati, dia tewas, dia fisabilillah. Seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya, bekerja lalu dia mati, itu juga fisabilillah. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah niat, di mana dia mengerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, implikasi dari pandangan dunia akhirat yang satu garis ini, kita yang mengajar di kelas, kita yang bekerja di kantor, kita yang bekerja di ladang, kita yang bekerja di pabrik, itu sesungguhnya semuanya adalah ibadah. Sepanjang dia dimaksudkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan bisa juga dimaksudkan untuk mencari dunia, maka dia tidak disebut dengan ibadah. Kenapa Al-Quran mengkritik orang yang ria? Apa filosofinya Al-Quran mengkritik orang yang ibadahnya ria? Itulah orang yang mengerjakan perbuatan akhirat tapi untuk kepentingan dunia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai simpul kajian kita, pandangan Al-Quran itu amat sangat jelas meletakkan dunia dan akhirat itu menjadi satu garis, bukan dalam posisi yang berhadap-hadapan. Maka raihlah kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk kebaikan kita di akhirat. Memang ada ayat yang mengatakan begini pada surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu
jauh lebih baik dari al-ula. Tapi sebenarnya ayat ini tidak bicara antara dunia dan akhirat itu. Kalau maknanya dunia, kalimatnya itu walal akhiratu khairul laka minad dunya. Tapi ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu maknanya apa? Kehidupan yang kita lakukan ini harus progres, harus ada kemajuan. Ini hari Selasa, hari Rabu ini al-ula. Besok Kamis itu al-akhirah. Dari mana dia menjadi terakhir? Dari al-ula. Kalau hari ini baik, maka besok lebih baik. Besok Kamis itu jadi al-ula. Al-akhirahnya kapan? Itu adalah Jumat. Kalau hari ini dia jadi dosen, itu al-ula. Besok dia jadi ketua jurusan, itu al-akhirah. Jadi ketua jurusan, dia harus jadi lebih baik sewaktu dia jadi dosen. Besoknya dia jadi dekan, maka jadi jurusan itu al-ula. Al-akhirahnya apa? Jadi dekan. Dekannya harus jadi lebih baik. Besok jadi rektor, maka dekannya itu yang semula al-akhirah menjadi ula balik. Rektornya menjadi al-akhirah, maka rektornya harus jauh lebih baik. Itu makna ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau begitu kita memahaminya, dunia ini sesungguhnya adalah tempat berprestasi. Dunia ini adalah tempat mengukir yang terbaik bagi kehidupan kita. Agar dia menjadi ibadah, niatkanlah semua-muanya itu untuk mengharap ridho Allah. Tetapi kalau tidak mengharap ridho Allah, tidak didasarkan pada keikhlasan, amal akhirat pun yang kita kerjakan, tapi yang kita harapkan dunia, maka dia menjadi percuma sama sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.